Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Media 6 Niko, Madrasah elegan, dinamis, inovatif, dan agamais. Baik sahabat, kali ini bersama saya Era Putri. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Beliau adalah Kabid Pembinaan Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 50 Kota. Nah, yuk kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah baik. Ibu boleh perkenalkan diri namanya Bu? Ya, nama saya Sri Safarmi ST, biasa dipanggil dengan Sri. Saya merupakan Kabid Pembinaan Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 50 Kota. Nah, Ibu, di sini saya akan berbincang-bincang sama Ibu dan ada beberapa pertanyaan mengenai perpustakaan. Kebetulan ini karena ada lomba perpustakaan ya teman-teman. Ibu, dari sekian banyak perpustakaan yang udah Ibu kunjungi, seperti apa sih gambaran perpustakaan di Kabupaten 50 Kota yang udah Ibu lihat? Baik, sedikit kita beri gambaran perpustakaan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Itu mulai dari sekolah dasar, SMP maupun SMA. Karena bagaimanapun SMA merupakan tanggung jawab dari Kabupaten 50 Kota. Walaupun mungkin kebijakannya ditarik oleh ke provinsi, tapi yang bersekolah di sekolah itu adalah anak-anak kita juga, anak-anak dari 50 kota. Jadi tetap kita akan memberikan pembinaan. Jadi gambaran secara umum perpustakaan di Kabupaten 50 Kota itu khususnya untuk sekolah dasar itu memang pertama saya masuk ke dalam dunia perpustakaan itu sangat miris melihatnya. Apalagi di sekolah dasar itu memang belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Malahan saya stres awalnya kayak gini, perpustakaan yang ada di sekolah, terutama sekolah SD gitu. Jadi memang belum memfungsikan perpustakaan itu sesuai dengan fungsi perpustakaan itu sendiri. Masih di sana ditaruh alat drum band, ya istilahnya masih pakai istilah yang lama. Saya bilang gini, perpustakaan adalah gudangnya ilmu. Jadi memang dijadikan gudang gitu. Sedangkan perpustakaan itu adalah jantungnya sekolah, gimana kita akan nanti merubah paradigma itu menjadikan perpustakaan itu adalah sebagai jantung sekolah gitu. Tapi dengan berjalannya waktu 4 tahun saya berada di perpustakaan itu alhamdulillah berkat kerjasama dari semua adik-adik pustakawan memang susah masuk untuk merubah paradigma di perpustakaan itu, tapi tidak ada kata tidak mungkin selagi kita masih mau merubah apa yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi dengan berjalannya waktu ini udah alhamdulillah itu pustaka udah mulai membendah dirinya untuk menjadi yang lebih baik dengan adanya sekarang itu programnya namanya perpustakaan berbasis inklusi sosial, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ini berarti transformasi, berarti kita merubah perpustakaan itu yang mungkin awalnya fungsi perpustakaan itu hanya sekedar tempat onggokan buku yang udah banyak debunya, tapi dengan bertransformasi itu fungsi pustaka itu udah ada 7 gitu. Jadi ibu-ibu juga tidak boleh anaknya masuk ke perpustakaan, jadi dibikin nih, dilarang berisik, nggak boleh lagi. Itu adalah paradigma baru. Jadi di saat anak-anak masuk ke dalam pustaka itu, ciptakan kenyamanan bagi anak-anak itu, mau mereka nggak baca buku dulu nggak masalah, mau main aja dulu atau tidur-tidur aja dulu boleh gitu. Dengan mungkin mereka itu fungsi pustaka sebagai tempat rekreasi. Ya, yang penting minat dulu ya. Yang penting minat dulu kita timbulkan di situ. Jadi alhamdulillah apalagi SMP-nya udah banyak, SMP atau MTSN itu perpustakaannya udah jauh lebih bagus gitu dan memberikan kenyamanan untuk anak-anaknya gitu. Nah, itu merupakan aset bagi negara kita gitu untuk nanti kecerdasan ke depan itu adalah adanya di tangan kalian loh. Kalau kita ya ini udah mau pensiun nih gitu. Jadi memang aset yang harus ditinggalkan itu adalah dari anak-anak kita sekarang. Walaupun misalnya ada buku online itu tidak menjamin gitu. Jadi memang tetap diperlukan perpustakaan yang kondusif yang memang bikin anak-anak itu nyaman. Jadi alhamdulillahnya sekarang dengan adanya paradigma baru perpustakaan itu berubah
fungsinya, ke lebih yang baik itu. Jadi saya pun pergi ke sekolah itu udah agak nyaman melihat perpustakaan yang mau berbenah, dan kepala sekolah dan semua unsur di situ udah mau membenahi apa perpustakaannya. Karena nggak mungkin cuma pengelola perpustaka saja yang mau merubah perpustakaannya, itu nggak mungkin tercipta. Harus semua lini, baik itu dari anak-anaknya, semua guru-gurunya, dan ikut juga nanti orang tua dari muridnya itu sendiri. Mungkin itu sedikit gambaran perpustakaan yang udah ada di Kabupaten 50 Kota. Dan pastinya itu juga perlu diperbanyak kegiatan di perpustakaannya supaya lebih banyak mengenal. Akhirnya anak-anak juga pengen ada perubahan, maunya begini. Perpustakaan keinginan mereka tuh maunya begini, bukan hanya guru aja. Iya, memang kayak gitu tujuannya. Seperti yang saya bilang tadi adalah perpustakaan itu telah bertransformasi. Jadi apapun semua kegiatan siswa itu harus diadakan atau disinkronkan dia dengan kegiatan yang ada di perpustakaan. Misalnya ekskulnya misalnya pramuka, ya udah untuk pengenalannya mungkin kita laksanakan dulu nanti di dalam perpustakaannya itu, karena pengertian perpustakaan itu kalau dulu mungkin cuma ruangan itu yang dianggap dengan perpustakaan, tapi sekarang dengan lingkup yang udah lebih besar, jadi di luar juga ada perpustakaan dengan kita bikin pojok baca di luar atau berkegiatan di luar. Jadi semua arena yang ada di sekolah itu kita gabungkan dia literasinya di sana. Jadi semuanya itu dianggap sebagai perpustakaan. Kalau zaman dulu memang perpustakaan ya ruangan khusus untuk perpustakaan, ya orang pustaka ya dia aja yang mengelola semuanya. Sekarang guru semuanya murid-muridnya harus saling berpadu supaya memajukan perpustakaan. Jadi hubungkan semua kegiatan yang ada di sekolah itu dengan perpustakaan, dengan embelnya literasi gitu. Karena literasi bukan hanya sekedar untuk membaca dan menulis, karena literasi itu lingkupnya udah besar gitu. Semua kegiatan yang menimbulkan motivasi minat dari siswa itu merupakan satu literasi gitu. Jadi jangan kita memikirkan lagi literasi itu hanya sekedar menulis dan membaca. Kita besarkan lagi pengertian dari literasi itu sendiri. Bagaimana tanggapan Ibu dengan perpustakaan MTSN 650 Kota ini? Ya, seperti yang Ibu bilang, adanya pojok baca, MTSN 650 Kota juga mempunyai perpustakaan yang memiliki apa yang Ibu sebutkan tadi. Ya, alhamdulillah, jujur ini memang pertama saya ke sini. Jadi flashback-nya gimana awalnya perpustakaan ini, sebenarnya sebelum ini ada penilaian, karena ini juga saya sebenarnya mau datang hari itu, cuma karena ada keperluan lain gitu. Jadi pertama masuk, kalau dilihat dari yang pergi itu memang nggak meyakinkan. Tapi di saat saya masuk tadi langsung bilang ke jurinya, ini bisa kita jadikan kandidat untuk itu gitu. Dan alhamdulillah nanti tadi juga pas kita masuk juga untuk apa namanya, kartu anggotanya juga udah langsung kita isi ya Bu ya gitu. Semuanya udah bagus, dan mungkin ke depannya yang harus dibenahi mungkin penambahan buku-buku yang referensinya gitu. Jadi jangan buku cetak, karena buku cetak itu dalam penilaian apapun itu nggak masuk gitu. Yang non fiksi itu kayak novel itu semuanya itu yang masuk dalam penilaian gitu. Karena dianggapnya buku cetak itu memang udah wajib diadakan di sekolah gitu. Ada nggak ada perpustakaan tuh dia juga harus wajib gitu. Jadi nanti mohon yang diperbanyak itu nanti lagi buku-buku referensi yang lain, dan harapannya tadi udah bagus ya, udah masuk ke ruangan perpustakaannya udah sangat lumayan bagusnya gitu. Harapan ke depannya timbulkan lagi inovasi-inovasi, karena penilaian juga nanti tergantung kepada inovasi, karena nilai tertinggi dari penilaian itu adalah inovasi. Apa sih yang bedanya dari sekolah lain gitu? Misalnya ada bikin apa pojok uang literasi atau gimana gitu, itu semuanya, tapi masing-masing sekolah akan memiliki keunikan yang berbeda-beda, tidak mungkin sama dengan antara sekolah ini. Tapi dibandingkan mungkin dari SMP, MTSN-nya mungkin lebih cepat bergeraknya, itu mungkin nggak lepas dari komitmen juga dari Kemenaknya juga dengan guru-gurunya. Tapi kalau untuk tingkat SMP, SD kita agak sulit merubah paradigma, walaupun sebagian besar ada sekolah yang memang mau untuk berubah itu. Jadi saya salut juga dengan MTSN 6 Kabupaten 50 Kota yang memang benar-benar udah mau memajukan perpustakaannya
harapannya ke depan lebih ditingkatkan lagi, jangan cuma dijadikan ini sebagai ajang untuk perlombaan. Tujuan kami untuk melakukan perlombaan bukan untuk mencari siapa yang terbaik, siapa yang pemenangnya, enggak. Tujuan kami hanya sebagai motivasi untuk sekolah-sekolah untuk benar-benar memposisikan perpustakaannya itu menjadi perpustakaan yang nyaman untuk anak-anaknya. Dengan mereka nyaman, otomatis mereka akan mencintai perpustakaan itu, karena inti dari satu kita bisa mencintai sesuatu itu kita harus nyaman dulu dengan kondisinya. Dengan apapun kondisi kita nyaman, kita pakai pasti happy gitu. Jadi memang terima kasih juga kepada kepala sekolah beserta guru-gurunya yang memang benar-benar udah komit untuk melaksanakan membuat perpustakaan itu lebih nyaman, dan insya Allah kedepannya mungkin akan lebih nyaman lagi, dan anak-anak mungkin akan menggunakan waktu luangnya, mencuri-curi waktu luangnya tetap ke perpustakaan nantinya. Itu harapan kami sebagai pembina dari perpustakaan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Eh, eh, Berarti apa ya, dengan adanya buku-buku apa tadi Bu? Referensi. Referensi itulah yang mungkin jadi daya tarik siswa juga kan. Eh, Satu lagi, perpustakaan ideal itu seperti apa? Bisa Ibu jabarkan biar lebih jelas lagi satu Oke, persatu. dikatakan perpustakaan itu ideal gitu. Mungkin untuk sesuai dengan standar perpustakaan nasional itu mungkin belum bisa kita capai semaksimal itu, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat kita memang memiliki standar yang itu. Jadi idealnya yang pertama seperti saya katakan tadi, ruangannya itu sebenarnya harus besar sesuai dengan siswa dan memberikan kenyamanan, dan mengutamakan nanti adalah buku-buku yang non fiksi, misalnya novel yang harus kita berikan. Jangan kita cuma udah banyak nih buku, ternyata bukunya buku cetak semua gitu. Dan harus memiliki, intinya yang pertama adalah inovasi apa sih yang bisa Ya, kita keluarkan di situ, karena banyak tuh murid-murid sekarang dengan era digital mereka pasti wawasannya lebih tinggi lagi. Mereka maunya apa gitu, karena tujuan akhir dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengenal apakah mereka itu mahasiswa kah atau gimana. Semuanya kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu dinamakan dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. baik. Sahabat, sudah banyak beliau jelaskan mengenai perpustakaan yang ideal seperti apa, harusnya ada apa di perpustakaan, dan apa aja yang perlu ada untuk menarik minat para siswa agar sering-sering datang ke perpustakaan. Jadi sahabat, sekianlah perbincangan seru kita hari ini bersama Ibu. Kita ucapkan terima kasih banyak lagi kepada Ibu. Sekian dari saya Era Putri. Jangan lupa like, comment, and share media 6 Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.